24 jam hari ini. Setiap tahunnya Kabupaten Lahat sering terjadi bencana banjir dan longsor. Hal ini sendiri telah diakui oleh Bupati Lahat Ci Ujang. Ditambah adanya surat dari BMKG sudah masuk ke meja sang Bupati yang menyebutkan curah hujan masih tinggi di wilayah Lahat. Saat menghadiri simulasi penanggulangan bencana alam yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Lahat di halaman kantor Pemda Lahat Selasa 2 Februari 2021, Bupati Lahat Ci Ujang mengatakan kesiapsiagaan bencana dianggap penting untuk menghadapi bencana yang terjadi di Kabupaten Lahat. Dan kata Ci Ujang, memang setiap tahunnya di wilayah Lahat sering terjadi musibah banjir dan longsor, sehingga untuk menghadapi itu semua perlu persiapan mulai dari sarana dan prasarana. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Lahat, Endang Rismawati mengatakan, simulasi dan apel kesiagaan bencana ini merupakan hasil dari rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Menurut Endang, simulasi ini bertujuan mengecek kesiapan, baik itu kesiapan peralatan maupun petugas dalam menghadapi bencana ke depan, apalagi saat ini curah hujan masih tinggi. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Pemirsa, sebanyak 47 perwakilan CPNS formasi tahun 2019 dan 2 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi dilantik Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di ruang Parameswara tadi pagi. Puluhan pegawai ini nantinya akan ditempatkan di sejumlah dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Puluhan CPNS formasi tahun 2019 dan 2 orang pegawai pemerintah dengan kontrak kerja atau P3K resmi dilantik Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di ruang Parameswara tadi pagi. Dari ribuan CPNS yang lolos, pemerintah hanya meminta 2 orang perwakilan dari setiap OPD untuk dilantik, sehingga total yang hadir hanya 47 perwakilan CPNS. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memberikan ucapan kepada semua CPNS yang diterima di Kota Palembang ini. Ia mengatakan tak mudah untuk menjadi CPNS karena banyak yang mengikuti tes. Oleh sebab itulah, dia berharap agar para pegawai yang dilantik ini bisa membantu kinerja pemerintah kota dalam memajukan Kota Palembang. Yang pertama kami ucapkan selamat. Tidak mudah. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Ribuan belangko ijazah SD dan SMP yang tidak terpakai dan rusak dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur kemarin. Pemusnahan sendiri langsung dilakukan Kadisdikbud Oku Timur Wakimin yang disaksikan Kasat Intel Polres Oku Timur. Satu persatu belangko ijazah SD dan SMP yang tidak terpakai atau rusak dimasukkan ke dalam drum. Selanjutnya, ribuan belangko ijazah ini dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur. Pemusnahan sendiri dipimpin langsung Kadisdikbud Oku Timur Wakimin serta disaksikan oleh Kasat Intel Polres Oku Timur. Diketahui ada 3.806 sisa belangko ijazah SD dan SMP yang dimusnahkan. Ribuan belangko ini dikeluarkan sejak tahun ajaran 2017-2018 hingga tahun ajaran kemarin. Kadisdikbud Oku Timur Wakimin menjelaskan pemusnahan belangko ijazah ini berdasarkan Peraturan Kepala Balitbang Kemendikbud, Peraturan Dirjen Dikdasmen serta Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2020. Dari aturan tersebut disebutkan sisa belangko bisa dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah. Dalam aturan itu juga, pemusnahan juga harus ditandatangani pejabat Disdikbud dan pihak kepolisian. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Civitas Universitas Sumatera Selatan terus meningkatkan mutu pendidikan. Selain saat ini sudah memiliki kampus C di Jakabaring, Universitas Besutan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ke-14 ini akan membuka fakultas kedokteran.
Acara syukuran operasional Kampus C Universitas Sumatera Selatan atau USS berlangsung cukup sederhana. Meski tetap menerapkan protokol kesehatan, namun acara syukuran berlangsung hikmat. Pembina USS, Dr. Haji Mahyudin menjelaskan, upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan. Jika selama ini kegiatan perkuliahan dipusatkan di Rumah Sakit Bunda, namun kali ini Sivitas Akademika mengembangkan Kampus C di Jakabaring. Selain itu, kampus ini juga akan membuka fakultas kedokteran. Lebih jauh, kata Dr. Mahyudin, ada beberapa fasilitas akademik di Rumah Sakit Bunda yang selama ini bisa dimanfaatkan media pembelajaran mahasiswa seperti komputer, agrobisnis, perikanan, komunikasi, dan bahasa Inggris. Sementara itu, pejabat harian Rektor USS, Dr. Insinyur Leila Kalsum, berharap pengembangan Kampus C di Jakabaring ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa. Dia juga berharap agar kampus ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.